Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang GoTo yang periode lockup sahamnya akan berakhir di 30 November 2022 ini. Sebelumnya saya akan reminder dulu tentang lockup dan saham dengan hak suara multiple. Lockup adalah periode di mana pemegang saham sebelum penawaran umum tidak diperkenankan untuk melepas sahamnya setelah dinyatakan efektif oleh OJK. Sedangkan saham dengan hak suara multiple adalah saham dengan hak suara berkali-kali dibanding dengan saham biasa. Bisa 5 kali, 10, 20, 30, dan seterusnya. Nominal harga sahamnya sebenarnya sama saja. Hanya hak suaranya yang berbeda. Periode lockup untuk kedua jenis saham ini tentu juga berbeda. Periode lockup untuk saham biasa sepanjang 8 bulan, sedangkan periode lockup untuk saham dengan hak suara multiple selama 2 tahun. GoTo menjadi satu-satunya emiten di tahun ini yang listing dengan 2 jenis saham ini. Saham tipe A adalah saham biasa dan saham tipe B adalah saham dengan hak suara multiple sebanyak 30 kali dari saham tipe A. Sebelum listing, jumlah saham beredar GoTo sebanyak 1.144 miliar lembar. Dan saat listing, GoTo menerbitkan saham baru hanya sebanyak 51 miliar lembar atau hanya 3,43%. Sehingga saat ini total saham GoTo sebanyak 1.185 miliar lembar. Komposisinya saham seri A sebanyak 1.134 miliar dan saham seri B sebanyak 51 miliar lembar atau saham seri A 96%, saham seri B hanya 4%. Itu dari sisi volume. Sedangkan dari sisi hak suara, karena saham B mempunyai hak suara sebanyak 30 kali dari saham A, maka komposisi hak suara saham A sebanyak 1.134 miliar hak suara dan saham B sebanyak 1.530 miliar hak suara atau 42% dibanding 58%. Bisa dipastikan saham seri B ini dipegang oleh pihak atau orang yang dianggap kunci di GoTo, yaitu orang-orang yang dianggap kunci dari Gojek dan Tokopedia. Nah, apa yang menarik? Karena jumlah saham seri A yang akan berakhir masa periode lockup-nya ini jumlahnya cukup besar dan dipegang oleh pemegang saham yang
rata-rata hanya memiliki kurang dari 5%, maka saham seri A ini sangat rawan untuk bisa bertahan tidak dilepas ke pasar. Oleh sebab itu, setelah tanggal 30 November nanti, pasti akan menjadi hal menarik buat kita untuk mengamati apa yang akan terjadi di saham GoTo. Saya akan membandingkan dengan saham kakaknya, saham perusahaan sejenis yang telah listing dan telah melalui periode lockup, yaitu saham Buka. Ada 3 variabel yang akan saya bandingkan. Pertama, harga saham saat akhir masa lockup dibanding dengan harga saat penawaran umum. Yang kedua, posisi laporan keuangan. Dan yang ketiga, volume saham yang akan bebas dijual setelah periode lockup. Buka listing di harga 850 dan di akhir masa lockupnya ditutup di harga Rp334 atau turun menjadi sebesar 39% dari harga penawaran umum. Dan GoTo harga penawaran umumnya di Rp338, pada tanggal 25 November kemarin ditutup di harga Rp185 atau turun menjadi 55% dibanding harga saat penawaran umum. Posisi GoTo masih lebih baik dibanding dengan posisi Buka. Namun dari sisi laporan keuangan, menjelang akhir periode lockup, Buka telah membukukan keuntungan. Meskipun keuntungan ini baru merupakan keuntungan potensial, karena keuntungan didapat dari pembelian saham Alobank di harga HMETD sebesar 1/12 dari harga pasar saat itu, hadiah dari Om Khairul Tanjung. GoTo menjelang akhir periode lockup, laporan keuangannya masih rugi dan relatif tidak ada perubahan dibanding periode sebelumnya. Dan yang ketiga, potensi saham Buka yang akan dijual bebas ke pasar, yaitu saham Buka yang tidak dipegang oleh pemegang saham pengendali, hanya sebesar 47%. Dibandingkan dengan saham Buka yang dilepas saat listing sebesar 25%, berarti kenaikan volumenya masih kurang dari 2 kali. Nah, untuk saham GoTo ini, karena saat listing hanya melepas 3,43% saham, dan saham seri A yang akan melewati periode lockup cukup besar, maka potensi saham yang bebas dijual di pasar atau saham yang tidak dipegang oleh pemegang saham pengendali menjadi sebanyak 28 kali dibanding saham yang bisa bebas dijual saat ini, sejumlah 1.134 miliar lembar. Jumlah yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, kita berharap pemegang saham seri A dari GoTo merupakan pihak-pihak yang idealis dan mempunyai visi
jangka panjang sehingga tidak segera melepas sahamnya segera setelah masa lockup berakhir. Jadi, jaga kesehatan ya, sambil kita tunggu nanti setelah tanggal 30 November, kira-kira bagaimana nasib saham GoTo? Apakah akan longsor atau tetap bertahan seperti saham Buka? Meskipun sejak masa lockup berakhir sampai dengan saat ini, saham Buka sudah turun sebanyak 12%. Namun masih jauh dari saham Rp50. Kita tidak berharap GoTo akan terjun sampai dengan Rp50. Oleh sebab itu, kita berdoa dan kita berharap semoga pemegang saham seri A GoTo adalah pihak-pihak yang mempunyai visi jangka panjang dan dengan idealisme yang tinggi untuk mengembangkan GoTo. Semangat sehat!